Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Pagi ini ibu merasa senang sekali masuk ke kelas ini karena hari ini kelasnya tampak lebih bersih dan anak-anak murid ibu tampak lebih rapi dan wangi ya. Ya, A+ untuk kelas ini. Sebelum masuk ke pelajaran, ibu akan absen dulu satu persatu ya. Anif Hidayat ya hadir. Anissa Umaira hadir. Citra, Dadang Sumadang, Himatul Sa'dia, Syarifah, Sukri. Oh ya, hari ini hadir semua ya. Sebelum memasuki pembelajaran, ibu meminta kepada ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelas disilahkan. Ya, berdoa selesai. Seperti yang ibu sampaikan pada minggu lalu, hari ini siapa yang masih ingat apa yang materi yang akan kita bahas untuk hari ini? Bagaimana? Ya, betul, tentang larangan pembunuhan di dalam Islam. Seperti materi minggu lalu, yaitu mengenai tentang zakat ya, tentang zakat. Ada yang masih ingat materi minggu lalu mengenai zakat? Ya, kepada Sukri dipersilakan. Ya, betul sekali ya. Zakat itu adalah sesuatu yang kita infakkan atau yang kita sedekahkan kalau sudah mencapai haulnya. Ya. Untuk hari ini tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu bisa mengetahui apa itu hukum hikmah yang terdapat dalam larangan pembunuhan ini, dan yang kedua yaitu anak-anak ibu bisa memetik hikmah dari larangan pembunuhan ini ya. Karena mengapa perlu kita membahas materi ini? Sejatinya kita manusia itu ada memiliki dua sisi ya, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Jadi kita harus mengetahui kodratnya, bagi kita bisa mengetahui bagaimana baik dan buruknya perilaku seseorang ya kan. Jadi kita sebagai manusia, yang baiknya dicontoh, yang buruknya dijadikan pelajaran ataupun hikmah dari sesuatu peristiwa yang terjadi. Jadi anak-anak ibu harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang teladan, yang bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Kita masuk untuk materi hari ini ya anak-anak. Harus semangat. Materi ini materi yang menarik sekali. Oke? Oke. Yaitu yang pertama yaitu apa itu pembunuhan. Nah ya, siapa yang tahu, yang sudah membaca ini pasti tahu apa itu pengertian pembunuhan. Pengertian pembunuhan siapa tahu? Ya, kepada Syafira. Ya, pembunuhan itu adalah menghilangkan suatu nyawa seseorang, baik itu dengan cara sengaja maupun tidak secara dengan sengaja.
ini menghilangkan nyawa seseorang ini banyak dilakukan caranya. Yang pasti ada pembunuhan ini dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang dengan memakai sesuatu benda-benda yang tajam. Benda-benda yang tajam. Jadi misalnya nih anak-anak ibu nih lagi berantem. Lagi berantem itu atau lagi ada masalah sama teman, itu diselesaikan dengan baik-baik. Jangan dengan cara mendendam di dalam hati, ya kan, nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan salah satunya ini pembunuhan ini berasalnya dari situ gitu. Jadi jangan sampai lakukan hal yang demikian gitu kan. Karena pembunuhan ini banyak sekali terjadi di Indonesia, dan banyak hal-hal yang melatar belakanginya. Kadang hal yang sepele pun bisa terjadi pembunuhan gitu. Karena Indonesia ini sangatlah semakin maju dan sangatlah semakin berbahaya gitu kan. Jadi anak ibu jangan sampai tiru hal demikian. Karena di sini ada macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ini ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu angkat tangan. Kurang satu lagi. Macam-macam pembunuhan ada 3. Ada 3. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, pembunuhan sengaja. Ada lagi? Ya, pembunuhan tidak sengaja. Lagi? Ya, ada pembunuhan semi sengaja. Baik, yang pertama yaitu ada pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini yaitu pembunuhan yang dilakukan secara berencana atau sudah terencana, tersusun. Misalnya si A, dia sakit hati sama si B. Karena sakit hatinya, si A ini ingin melakukan rencana untuk membunuh si B. Sudah disiapkannya alat, sudah ditentukannya waktu, ditentukannya tempat, jam berapa, ya kan? Jadi sudah tersusun rencana si A ini untuk membunuh si B gitu lah. Supaya nanti rencananya ini berjalan dengan lancar, ya kan? Jadi pembunuhan sengaja ini pembunuhan dilakukan dengan secara sengaja atau sudah direncanakan, memakai alat yang benar-benar tajam yang bisa membunuh nyawa atau bisa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi itu yang dinamakan pembunuhan sengaja. Jadi nauzubillah anak ibu, jangan sampai anak ibu seperti itu. Walaupun sakit hati, ya ditenangkan, diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai lakukan hal seperti itu. Ya, karena itu itu adalah hal yang tidak baik, adalah hal yang sangat berdosa sekali, menghilangkan nyawa seseorang. Di sini adapun hukumnya pembunuhan sengaja ini, karena kita Islam itu ada yang namanya kisos, yaitu menghilangkan nyawa seseorang sama juga dengan menghilangkan nyawa kita sendiri. Jadi jika nanti keluarga si korban ini menuntut untuk dengan cara hukum kisos, itu sah-sah saja. Karena mengapa? Karena kita sebagai pembunuh sedang menghilangkan nyawanya gitu kan. Jadi sah-sah saja untuk menghilangkan nyawa si pembunuh tadi. Itu tergantung kesepakatan keluarganya bagaimana gitu. Kalau keluarganya mintanya kisos, berarti dilakukan dengan kisos. Tapi kalau misalnya tidak, itu ada lagi cara yang kedua, yaitu denda. Itu namanya denda yang harus kita ansur sesuai dengan kesepakatan keluarga. Ya, jadi itu bagaimana keluarganya meminta gitu. Dan yang kedua yaitu ada namanya pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu dari judulnya saja kita sudah tahu, tidak sengaja. Berarti sesuatu kejadian yang di luar pemikiran kita, di luar pemikiran kita, yang
kita tidak mengetahui gitu atau kita tidak merencanakan apa-apa tapi tahu-tahu aja meninggal gitu kan. Misalnya kayak gini, kita lagi bawa motor nih, ya kan, tahu-tahu cuaca buruk ya kan, terus kita lewat dekat di jalan yang kiri kanannya tuh banyak pohon tinggi ya kan, ada tiang listrik, terus ada angin deras, angin kencang. Nah, sehingga dengan angin deras, angin kencang ini membuat si tiang listrik ini tumbang gitu kan, tumbang mengenai kita misalnya kan, terus kita meninggal di tempat gitu kan, karena tertimpa oleh tiang listrik tadi. Itu kan namanya kan tidak sengaja gitu kan. Jadi atau mungkin bisa juga seperti ini, si Anwar, dia naik Honda, terus dia ada orang yang menebang pohon. Jadi dia lihat orang menebang pohon itu, ternyata pohon yang ditebang ini itu tertimpa kepada Anwar ini ya. Jadi yang si tukang penebang pohon ini itu kan tidak sengaja, itu musibah namanya kan, musibah yang secara tiba-tiba aja datang terus menimpa dia gitu kan. Jadi si pembunuh ya, si tukang penebang pohon ini tidak berlaku itu kisos tadi, tapi hanya berlaku denda. Namun di sini dendanya hanya denda ringan, tidak berat. Denda ringan di sini yaitu bisa diangsur selama 3 tahun ya. Baik, yang ketiga yaitu ada namanya pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja ini yaitu ibu contohkan seorang guru dia apa namanya, ada anak muridnya nih yang bandelnya minta ampun gitu kan, terus dibilangin nggak mau gitu kan. Jadi ibu ini mungkin kesal jadi kayak memukul pakai penggaris lah, pakai rotan lah, jadi mungkin mengenai daerah-daerah yang sensitif, sehingga murid ini bisa menghilangkan nyawanya si murid ini gitu. Jadi ibu ini, seorang guru ini, jadi bisa terkena denda, tapi denda di sini denda berat karena dia ada sebelumnya itu karena ada perasaan kesal dari dirinya mungkin kan. Jadi itu, jadi bisa dipahami tentang macam-macam pembunuhan ini. Bisa kita lanjut kepada hikmah pembunuhan ya. Hikmah pembunuhan ini siapa yang tahu? Pasti salah satunya hikmah pembunuhan ini yaitu ada yang namanya hikmah itu adalah pelajaran, memetik pelajaran dari suatu peristiwa. Jadi peristiwa dari pembunuhan ini pasti ada hikmahnya. Hikmahnya yaitu yang pertama yaitu Islam itu menjamin hak asasi manusia atau hak seseorang gitu kan. Karena menghilangkan nyawa seseorang itu adalah hal yang tidak wajar gitu kan. Jadi di sini berlakulah HAM gitu. Dan yang kedua yaitu melindungi jiwa manusia dari kezoliman. Jadi kita yang merasa zolimi, kita yang dizolimi ini, kita tuh dilindungi sebenarnya gitu. Oleh apa tadi? Oleh peraturan ya kan, oleh agama. Jadi Islam ini ternyata tidak sulit gitu. Dan yang ketiga yaitu bagi si pelaku itu bisa nanti memberikan efek jerah supaya tidak melakukan hal yang demikian lagi gitu. Misalnya dipenjarakan dia, didendakah dia gitu kan. Jadi ada efek jerahnya pada dia gitu kan, biar nggak melakukan hal yang demikian. Dan yang keempat yaitu memberi pelajaran. Pelajaran di sini itu bukan hanya untuk si korban saja,
untuk masyarakat lain juga, untuk orang lain juga gitu kan, memetik pelajaran supaya tidak mencontohkan perbuatan yang demikian gitu kan, yang sampai terjadi pada orang lain juga gitu kan. Dan yang terakhir yaitu agar terciptanya ketentraman, kedamaian, keamanan pada suatu daerah, suatu desa, di lingkungan masyarakat. Jadi aman, tentram, damai, supaya tidak ada lagi ketakutan ada peristiwa pembunuhan gitu kan. Jadi biar aman saja. Baik, itu materi hari ini. Apakah yang ada anak-anak ibu yang bisa ragu atau ingin menanyakan sesuatu tentang materi ini sebelum ibu membagikan kelompok? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ibu akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi di sini kita ada berapa orang? Ada 8 ya. Ada 8, berarti ada yang 3, ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah, jadi ibu akan bagi pembagian kelompoknya kan sudah ibu bagi pada minggu lalu. Silakan susun kelompoknya masing-masing. Sudah? Jika sudah selesai, tugasnya yaitu silakan setiap kelompok mencari pertanyaan-pertanyaan untuk nanti kita diskusikan gitu. Pertanyaan mengenai materi hari ini beserta dengan jawabannya. Jadi nanti setiap kelompok itu harus bekerja sama. Bagi yang tidak bekerja nanti ibu akan catat, bagi yang bekerja juga ibu akan catat. Ibu akan pantau terus perkembangan setiap diskusi kelompok ini. Ya, silakan pada kelompok-kelompok ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. 10 menit ya. Berilah pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya untuk dia simple tapi jawabannya agak membingungkan gitu. Jadi harus pintar-pintar cari pertanyaan. Jadi ini nanti pertanyaan ini nanti akan kita debatkan gitu. Kayak kita debatkan nanti, kayak kita lempar kelompok-kelompok, apakah kelompok lain ini menyimak atau tidak, nanti kita tahu siapa yang paham, siapa yang tidak paham. Ya, lanjut. Tinggal waktunya sedikit lagi ya. Ya, kelompok 1 ini bagus ya. Dia semuanya bekerja, diskusi. Tapi kelompok 3 ini kenapa 2 orang yang cari nih? Kelompok 3. Satu lagi. Ya, kita bantu ya temannya untuk cari pertanyaan-pertanyaannya agar nanti bisa mengerti satu sama lainnya ya. Kelompok 2 juga bagus ya. Ya. Nah, sudah selesai. Waktunya sudah habis. Baik, sudah habis ya. Jadi kesimpulan ini akan kita bahas untuk minggu depan. Oke, untuk minggu depan kita diskusikan karena waktu kita hampir habis. Kesimpulannya hari ini yaitu pembunuhan ini adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan tujuan tertentu, dengan menggunakan alat-alat yang tertentu pula. Di sini pembunuhan ada 3 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan tidak sengaja, yang ketiga ada pembunuhan semi sengaja. Jadi di sini ada hukum-hukumnya setiap pembunuhan ini. Ada yang hukum kisos, ada kesepakatan keluarga, dan juga di sini ada berlakunya hukum denda. Hikmah dari pembunuhan ini yaitu agar mengajarkan kepada semua orang, semua masyarakat agar ini menjadi pelajaran supaya tidak melakukan hal demikian, dan juga di sini berlakunya HAM dalam Islam. Dan juga sini agar terciptanya lingkungan yang
aman, yang tentram, yang damai gitu kan, untuk tidak melakukan hal atau perbuatan yang demikian. Baik anak-anak ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini, waktu yang luar biasa, sangat produktif sekali anak-anak murid ibu hari ini ya, sangat semangat sekali. Sepertinya berlomba-lomba dalam diskusi tadi, ibu sangat apresiasi sekali ya, sangat berdiskusi sekali ya. Untuk minggu depan kita akan debatkan, pertanyaannya sudah dibuat. Untuk itu ibu mohon maaf atas kekurangannya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.